Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah sejarah dari Blora atau Kabupaten Blora yang ada di Jawa Tengah. Mengenai juga asal-usul penamaan Blora. Bagaimana kisah sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kabupaten Blora adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Blora, sekitar 127 km sebelah timur Semarang. Berada di bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Mengenai asal-usul nama Blora sendiri, menurut cerita rakyat, Blora berasal dari kata belor yang berarti lumpur. Kemudian berkembang menjadi Embloran yang artinya sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Blora. Secara etimologi, Blora berasal dari kata wai dan lorah. Wai berarti air dan lorah berarti jurang atau tanah rendah. Dalam bahasa Jawa, sering terjadi pergantian antara pertukaran huruf W dengan B tanpa menyebabkan perubahan arti kata. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, kata wailorah menjadi bailorah, dari bailorah menjadi balora, dan kata balora akhirnya menjadi Blora. Jadi nama Blora berarti tanah rendah berair. Ini dekat sekali dengan pengertian tanah berlumpur. Pada sejarahnya, Blora di bawah pemerintahan Kadipaten Jipang pada abad ke-16, yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Demak. Adipati Jipang pada saat itu bernama Aryo Penangsang, yang lebih dikenal dengan nama Arya Jipang. Daerah kekuasaannya meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Akan tetapi setelah Jaka Tingkir atau Hadiwijaya mewarisi tahta Demak, pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Dengan demikian Blora masuk ke wilayah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang tidak lama memerintah karena direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kota Gede Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian timur atau daerah Bangwetan. Pada masa pemerintahan Pakubuwono I, daerah Blora diberikan kepada putranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada saat itu hanyalah 3.000 karya, yang mana satu karya sama dengan 3/4 hektar. Pada tahun 1719 hingga 1727, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV. Sehingga sejak saat itu Blora berada di bawah pemerintahan Amangkurat IV. Kemudian pada saat Mataram di bawah Pakubuwono II, tahun 1727 hingga 1749, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangkubumi dan Raden Mas Said. Mangkubumi berhasil menguasai Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangkubumi diangkat oleh rakyatnya menjadi raja di Yogyakarta. Bersamaan dengan diangkatnya Mangkubumi menjadi raja, maka diangkat pula para pejabat yang lain. Di antaranya adalah pemimpin prajurit Mangkubumen, Wilatikta, dan menjadi Bupati Blora. Blora di bawah Kesultanan Perang Mangkubumi diakhiri dengan Perjanjian Giyanti tahun 1755 Masehi yang terkenal dengan nama Palihan Nagari. Karena dengan perjanjian tersebut, Mataram terbagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Pakubuwono III, sedangkan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I. Di dalam pengalihan negeri itu, Blora menjadi wilayah Kesunanan sebagai bagian dari daerah Mancanegara Timur, Kasunanan Surakarta.
Akan tetapi Bupati Wilatikta tidak setuju masuk menjadi daerah Kasunanan, sehingga beliau pilih mundur dari jabatannya. Sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram, Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi pemerintahan pusat kerajaan. Hal ini karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari Apanege menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon tanggal 2 Suro tahun Alif 1675 atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan hari jadi Kabupaten Blora. Adapun bupati pertamanya adalah Wilatikta. Seiring perjalanan waktu, pada masa penjajahan, perlawanan rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Perlawanan petani ini tidak lepas dari makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu. Pada tahun 1882, pajak kepala yang diterapkan oleh pemerintah penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah. Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah menimbulkan pemberontakan petani, seperti peristiwa Cilegon pada tahun 1888. Selang 2 tahun kemudian, seorang petani dari Blora mengawali perlawanan terhadap pemerintah penjajah yang dipelopori oleh Samin Surosentiko. Gerakan Samin sebagai gerakan petani anti kolonial lebih cenderung mempergunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal bersenjata. Beberapa indikator penyebab adanya pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah Belanda antara lain: berbagai macam pajak diimplementasikan di daerah Blora, perubahan pola pemakaian tanah komunal, pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk. Nah, seperti itu sekilas sejarah mengenai kota atau Kabupaten Blora, juga awal penamaan dari Blora sendiri. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah, sejarah, dongeng, cerita rakyat maupun legenda yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.